Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, mari pembelajaran kali ini kita buka bersama dengan pembacaan doa. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, terutama kita semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Terlebih dahulu Bapak absen. Ainur Rahman, Ahmad Komarudin, Andika Permana, Ahmad Ali Fauzi. Kenapa pulang? Muhammad Rifai, Muafiqul Fahmi, Muhammad Ainur Rafiq. Sebelum kita masuki materi, Bapak kepingin tahu apakah materi kali ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya? Pada bab berapa? Bab pertama. Bab pertama juga mengenai hukum mat. Ya, di situ mat terbagi menjadi berapa? Mat terbagi menjadi dua. Teman, tobi, dua mat, far'i, dan mat far'i dibagi menjadi 14. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki pembelajaran, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu apa? Supaya apa? Ketika kita sudah tahu tujuan pembelajaran, maka kita akan fokus dalam belajar. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian mad silah dan mad badal. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari mad silah dan mad badal. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan mad silah dan mad badal. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisa hukum bacaan mad silah dan mad badal. Yang terakhir, peserta didik dapat menilai cara membaca mad silah dan mad badal. Baik anak-anakku sekalian, nah ini kita sudah memasuki materi inti. Pada bab ini sebenarnya kita ada 4 mad. Pertama mad silah, kedua mad badal, ketiga mad tamkin, dan keempat adalah mad far'i. Ini dalam bab 4 ini. Namun pada pertemuan kali ini Bapak hanya menyampaikan mengenai mad silah sama mad badal. Untuk mad tamkin dan mad far'i insyaallah akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, mad silah. Apa sih pengertian dari mad silah? Mad secara bahasa artinya adalah panjang. Sedangkan silah artinya adalah hubungan. Kemudian mad silah menurut istilah artinya adalah apabila terdapat hak dhamir. Perhatikan, apabila terdapat hak dhamir berharokat
berharokat doma maupun berharokat kasroh, terletak pada akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat, hidup bukan mat. Mat silah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat silah qasirah, yang kedua adalah mat silah tawilah. Ya, mat silah qasirah, kedua adalah mat silah tawilah. Tadi kan pengertian mat silah sampai sudah tahu. Tinggal kita tambah kata-kata qasirah sama tawilah. Ya. Nah, kalau mat silah qasirah bagaimana? Mat silah qasirah itu pendek. Ya. Yang kedua, setelah hak domir tidak berupa hamzah. Setelah hak domir tidak berupa hamzah, panjangnya dibaca satu alif atau dua harokat. Supaya kita lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Coba di antara kalian siapa yang tahu mana letak bacaan mat silah qasirah? Atau mana atau mat silah qasirah mana? Tawilah. Apa sih mat silah tawilah? Mat silah tawilah artinya adalah panjang. Ciri-cirinya huruf setelah hak domir berupa hamzah. Ini yang menjadi pembeda antara mat silah qasirah sama mat silah tawilah. Panjangnya dibaca berapa? Dibaca 2,5 alif atau 5 harokat. Supaya kita lebih mudah dalam memahami, perhatikan contoh berikut. Contohnya sama. Y. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Coba ada yang tahu? Sampai analisa mana ya termasuk bacaan mat silah tawilah. Terletak pada huruf apa? Halo. Kita lanjut. Yang kedua, ya, adalah tentang mad badal. Apa sih mad badal? Mad badal, perhatikan anak-anakku sekalian. Mad badal, mad artinya adalah badal artinya adalah ganti. Itu pengertian mad badal secara bahasa. Ya, secara bahasa mad adalah panjang, badal adalah ganti. Secara istilah, mad badal adalah apabila ada huruf mad. Huruf mad itu apa saja? Alif, waw, ya, dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat. Nek ono huruf mad karo hamzah kumpul dalam satu kalimat. Sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Huruf hamzah mendahului huruf mad. Ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Dibaca 2 harokat atau 1 alif. Baik. Contohnya Bapak mengambil dari 3 surat, sebenarnya banyak. Yang pertama adalah Quran surat Ad-Duha. Ya. Contohnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tusqa min 'ainin aniyah ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Coba semuanya dibaca.
berarti pelajaran kali ini kita sudahi sampai di sini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya, ada beberapa evaluasi, ya, supaya kita benar-benar sudah dikatakan paham ataukah belum. Baik evaluasi ini adalah secara lisan langsung maupun nanti tetap Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah dan nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Majilah secara bahasa pengertiannya, mat artinya sila artinya hubungan. Kalau secara istilah majilah adalah apabila ada yang berhak bukan doma maupun kosong yang berada di akhir tidak dibaca tidak disambung dengan huruf setelahnya, ya, tidak disambung dengan huruf setelahnya, dan sebelumnya berupa huruf yang hidup bukan mat. Setelahnya berupa huruf yang hidup bukan mat. Pengertiannya mat badal? Ialah mat yang terjadi jika Ayo atau Bapak coba ulangi atau mat badal adalah mat yang terjadi jika terdapat dua huruf hamzah bersampingan, fathah, doma atau kasroh, sedangkan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Cara membacanya panjang dua harokat atau satu alif. Gimana? Benar atau salah? Dari pembelajaran kali ini, apakah di antara kalian bisa menyimpulkan kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagaimana? Bisa nggak? Kesimpulannya bagaimana? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Majilah adalah apabila ada berharokat doma maupun kasroh terletak di akhir tidak dibaca tidak disambung dengan huruf setelahnya dan sebelumnya berupa huruf yang hidup bukan. Panjangnya berapa? Tergantung dia termasuk mansilah, qasiroh ataukah mansilah. Dan mansilah terbagi menjadi dua. Satu mansilah, dua mansilah, qasiroh pendek, tawilah panjang. Kemudian yang kedua adalah mad badal. Oke, dua adalah mad badal. Badal artinya adalah pengganti. Apabila ada dua hamzah kumpul dalam satu kalimat, hamzah yang pertama hidup dan hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai harokat hamzah yang pertama. Baik anak-anak sekalian, itu kesimpulan pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Kalian bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Bapak dan mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat. Amin Allahumma. Terakhir pesan Bapak adalah sampean tetap harus belajar. Yang tadi belum bisa memahami dibuka kembali, dipelajari kembali. Ya, tanya kepada senior-seniornya. Mungkin dari itu kalian akan lebih paham. Tugas ini terakhir tugasnya nanti dibuka Al-Quran surat Al-Quraisy, okay. Sekalian
cari di dalam ada bacaan apa saja ditulis dalam bentuk tabel. Misalnya ayatnya apa, bacaannya apa, ayatnya apa, bacaannya apa, dan di garis bawahi. Bisa dipahami anak-anak?